Saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan arsitektur 6 dengan judul Perancangan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palangkaraya. Nama saya Jessica Leilani Safira Zahra dengan NIM 203010502016. Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya berada di Komplek Perkantoran Kota Palangkaraya, tepatnya di Jalan Geobo 11. Kebanyakan kantor pemerintahan cenderung memiliki desain yang serius dan fungsional, dengan fokus pada efisiensi ruang untuk menampung berbagai departemen dan layanan. Bentuk bangunan juga seringkali mencerminkan bentuk yang fungsional dan modern. Eksplisit klasisisme dalam arsitektur postmodern mengacu pada penggunaan elemen-elemen arsitektur klasik dalam desain bangunan dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif. Pemikiran ini dapat diterapkan dalam arsitektur postmodern dengan cara yang lebih eksplisit dan mengungkapkan metafora dan metafisika atau spiritual ke dalam bentuk bangunan. Tujuan dari tugas ini adalah bagaimana agar dapat menerapkan subgaya eksplisit metaklasisisme dengan pemikiran arsitek David Chipperfield pada perancangan kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Kota Palangkaraya dengan memperhatikan kawasan sekitar dan elemen-elemen di dalam bangunan tersebut. Ide bentuk diambil dari bentuk kantor PUPR Kota Palangkaraya ketika pertama kali dibangun. Bangunan kantor tersebut memiliki bentuk persegi. Terdapat banyak ventilasi atau jendela pada sisi dinding kantor. Ciri khas ini juga banyak ditemui pada bangunan kantor pemerintah Kota Palangkaraya kala itu. Konsep bentuk bangunan diambil berdasarkan analisa site, yaitu analisa matahari, angin dan hujan, kebisingan, sirkulasi, dan vegetasi. Gubahan massa bangunan diambil dari bentuk dasar persegi, yang merupakan bentuk yang diambil dari hasil analisa tapak dan referensi sejarah kantor pemerintahan Kota Palangkaraya. Kemudian terdapat penambahan bentuk melengkung pada massa yang bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan alami pada bangunan dan menggeser makna sejarah pada bangunan kantor yang kaku. Kemudian, massa mengalami perubahan bentuk pada tiap elevasi untuk mengurangi dampak dari angin yang berhembus pada arah barat daya dan timur laut site, dan menggabungkan makna pada referensi sejarah sekaligus menentang kategorisasi kaku pada bentuknya. Konsep fungsional bangunan diterapkan pada bentuk persegi dan penggunaan struktur kolom. Dan kaca jendela pada bangunan merupakan penerapan elemen sejarah yang diadaptasi dari bangunan kantor PUPR pada zaman dulu. Bentuk dasar massa merupakan bentuk yang diambil dari bentuk bangunan kantor PUPR pada abad 19 yang digabungkan dengan bentuk yang lebih fleksibel, menggabungkan dialog antara tradisi dan inovasi. Penggabungan bentuk persegi dan lengkungan merupakan perpaduan dari referensi sejarah dan ironi yang menentang ciri-ciri kaku dari bangunan kantor pemerintahan pada kala itu. Penggunaan material kayu lokal pada bangunan berupa sun shading dan partisi pada area masuk bangunan. Elemen kaca pada bangunan yang berjejer dan terdapat di seluruh sisi bangunan yang merupakan penerapan elemen klasik yang diadaptasi dari bangunan kantor PUPR ketika pertama kali dibangun. Cat putih mendominasi pada fasad, menyoroti bangunan kantor PUPR ketika pertama kali dibangun. Penggunaan kombinasi material seperti kayu dengan kaca atau beton menciptakan kontras antara masa lalu dan masa kini, yang juga menyoroti transformasi fungsi bangunan dari masa kolonial ke masa sekarang. Berikut adalah visualisasi dari ruang kantor Kepala Dinas PUPR, yang di dalamnya terdiri dari meja kerja, ruang tamu, serta toilet. Selanjutnya adalah ruang meeting yang memiliki kapasitas 20 orang dan space untuk layar proyektor.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.